Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya, Ade Rabiatul Hadramiah, dari jurusan Perbankan Syariah. Pada video kali ini, saya akan menerangkan tentang konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi moneter. Sebelum kita mengenal lebih jauh, apa itu ekonomi moneter, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa-apa saja poin yang akan menjadi pembahasan pada materi yang akan saya jelaskan kali ini. Pada materi kali ini, pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian dari ekonomi moneter terlebih dahulu. Apa aja sih yang menjadi batasan-batasan kita dalam memahami secara komprehensif apa itu ekonomi moneter? Kemudian, sub pokok selanjutnya yang kedua, saya akan membahas mengenai bagaimana konsep dasar dari ekonomi moneter itu sendiri. Yang ketiga adalah tujuan dari ekonomi moneter. Dan yang terakhir adalah fungsi dari adanya ekonomi moneter. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ekonomi moneter. Ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan yang dapat mempengaruhi tingkat harga-harga dan tingkat ekonomi dalam suatu negara. Singkatnya, ekonomi moneter berbicara mengenai uang. Sebagai contoh, hadirnya mekanisme pasar uang, mekanisme penciptaan uang, peranan uang, tingkat bunga, inflasi, hingga kebijakan moneter dan persoalan krisis keuangan. Selanjutnya adalah konsep dasar ekonomi moneter. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membagi menjadi dua konsep yang akan menjadi bagian dari pembahasan saya pada penjelasan mengenai konsep dasar ekonomi moneter. Nah, berbicara mengenai ekonomi moneter itu sendiri terbagi menjadi dua konsep, yaitu ekonomi moneter secara prinsip syariah dan secara konvensional atau secara umum. Dalam memahami dua konsep ini, saya akan menjelaskan secara berurutan, mulai dari konsep syariah terlebih dahulu. Dalam literasi ekonomi moneter berbasis syariah, hal yang menjadi sebuah tendensi dari ekonomi moneter syariah ialah suatu keharuman atas adanya riba atau yang biasanya kita sebut sebagai bunga. Tetapi dalam penerapannya ekonomi moneter berbasis syariah tidak menggunakan bunga atau riba melainkan bagi hasil. Hal ini juga menjadi cerminan dalam budaya Arab serta kebiasaannya dalam menerapkan perekonomian yang berbasiskan perdagangan. Bagi orang Arab, berdagang merupakan suatu kebudayaan masyarakat Arab. Demikian tadi merupakan penjelasan secara singkat mengenai konsep ekonomi moneter secara syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep ekonomi moneter secara umum atau konvensional. Dalam bahasan cakupan definisi, konsep ekonomi moneter konvensional berbicara mengenai bagaimana tingkat serta peranan uang pada suku bunga. Dalam beberapa literasi mengenai bahasan ekonomi moneter, dapat dibahasakan bahwa tujuan uang dapat diklasifikasikan menjadi tiga diantaranya ialah agar dapat mempermudah transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari adanya ekonomi moneter. Saya akan membagi tujuan ekonomi moneter menjadi tiga aspek. Yang pertama, kesempatan kerja. Salah satu fungsi kebijakan moneter adalah dapat meningkatkan kesempatan kerja, yaitu dengan cara mengatur jumlah uang beredar sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat berinvestasi dan membuka kesempatan kerja. Yang kedua, agar menjaga kestabilan harga. Menjaga dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah, yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Yang ketiga, adalah tugas ekonomi moneter sebagai neraca pembayaran internasional. Secara kita ketahui bahwasanya, neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang, jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk suatu negara dengan penduduk luar negeri. Khususnya dalam hal ini, sebagai alat untuk mengukur atau menilai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi internasional dari suatu negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari ekonomi moneter. Secara umum, uang berfungsi sebagai alat ukur dalam pembayaran. Uang mulai banyak digunakan masyarakat karena uang memiliki 4 fungsi. Di antaranya, uang menjadi alat tukar-menukar atau medium of exchange. Kemudian, uang sebagai ukuran atau standar dalam pembayaran yang tertunda atau standard for deferred payments. Kemudian, uang menjadi satuan nilai atau measure of value, dan yang terakhir, uang sebagai alat penyimpanan nilai dan kekayaan atau store of value and store of wealth.
Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan saya terhadap ekonomi moneter. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa.